Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini dengan NIM 41120111011. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Indodarma Corpora. Kita lanjut ke bagian pendahuluan. Sumber daya manusia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendukung operasional dan aktivitas dari sebuah instansi atau perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau instansi yang berorientasi mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya secara optimal, karena akan berdampak pada kinerja karyawan. Faktor yang penting dalam suatu pekerjaan lebih banyak bergantung dari unsur manusia, maka karyawan perlu dipicu kinerjanya, mengingat sumber daya manusialah yang mengatur dan mengelola sumber daya yang lain. Apabila sumber daya yang ada dalam perusahaan memiliki kompetensi yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah bersaing dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penurunan kinerja karyawan yang terjadi dalam sebuah instansi atau perusahaan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Perusahaan selalu menginginkan keuntungan, penghematan, dan efisiensi untuk mempertahankan perusahaannya tanpa memperhatikan seberapa optimal kinerja karyawannya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan diantaranya adalah dengan memperhatikan stres kerja. Stres dapat terjadi pada setiap manusia dan setiap waktu, karena stres merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Manusia akan cenderung mengalami stres apabila ia kurang mampu menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Semakin sering seseorang merasa stres saat bekerja, akan dapat menimbulkan penurunan kinerja seperti tingkat absensi yang tinggi dan pengunduran diri ataupun turnover. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dengan mengambil objek penelitian yakni pada PT Indodarma Corpora. Permasalahan yang terjadi pada PT Indodarma Corpora yaitu tidak seimbangnya jumlah karyawan, ditambah dengan pekerjaan yang menumpuk, sehingga penyelesaian kerja dengan deadline yang telah ditentukan oleh atasan sulit untuk terpenuhi. Apalagi mereka sering mendapatkan request pekerjaan dari atasan, tekanan kerja, dan mendapat beberapa tugas tambahan yang harus mereka kerjakan, sehingga membuat pekerjaan yang lainnya juga ikut menumpuk. Hal tersebut memicu timbulnya stres kerja yang kemudian mempengaruhi produktivitas dan berimbas pada kinerja karyawan. Oleh karena itu, peneliti memilih judul yaitu Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Indodarma Corpora. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Hasibuan pada tahun 2014, stres kerja merupakan suatu situasi yang menyebabkan tidak seimbangnya keadaan psikologis karyawan dan dapat mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan kondisi karyawan tersebut. Menurut Robbins pada tahun 2006, stres kerja karyawan adalah kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaan serta dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi norma mereka. Dapat disimpulkan secara umum bahwa stres dapat diartikan sebagai kondisi tegang yang tidak menyenangkan karena seseorang secara subjektif merasa ada sesuatu yang membebaninya. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu stres kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Indodarma Corpora dengan stres kerja sebagai variabel X dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Untuk metode penelitian, penelitian ini dilakukan pada PT Indodarma Corpora yang berlokasi di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam. Kantor ini itu berada dalam kawasan Terminal Ferries Internasional Sekupang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Untuk populasi yang digunakan yaitu seluruh karyawan PT Indodarma Corpora dengan sampel sebanyak 12 orang karyawan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data survei melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert dengan interval 1 hingga 5. Dalam perhitungannya, peneliti dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 25. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan data hasil kuesioner. Analisis deskripsi
terhadap variabel stres kerja dan kinerja karyawan dilakukan dari hasil pernyataan responden, di mana hasil pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut. Pada tabel 4.2 ini merupakan output variabel entered atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel dimasukkan yaitu stres kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Dengan metode yang digunakan adalah enter atau regresi linear sederhana. Untuk tabel 4.3 ini merupakan output model summary. Dari data tersebut diketahui R adalah korelasi berganda yang menunjukkan apakah variabel yang dimasukkan sudah baik atau belum. Nilai R pada hasil ini merupakan sebesar 0,813 atau 81%. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 81%. Sisanya 19% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Untuk R-square, ini menunjukkan koefisien determinasi. Nilai R-square sebesar 0,661. Artinya, presentasi sumbangan pengaruh variabel independen yaitu stres kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan sebesar 66,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Tabel selanjutnya 4.4 ini merupakan output ANOVA. Dari output tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 19,520 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel stres kerja terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, tabel 4.5 ini merupakan output koefisien. Nilai A berupa angka konstan dari understandardized koefisien sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi yaitu sebesar 35,420. Dan nilai B berupa angka koefisien regresi sebesar minus 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar minus 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Dengan persamaan regresinya yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 35,420 dikurangi 0,511X. Untuk uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu H0 tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dan H alternatif itu berupa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk uji T-tabel, untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam arti X berpengaruh terhadap variabel Y, itu maka dapat melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Pengujian hipotesis ini sering disebut dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T yaitu yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Tapi sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan output di atas, dapat diketahui nilai T hitung sebesar minus 4,418. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari T-tabel dengan rumus alfa dibagi 2, titik koma, N ini merupakan jumlah sampel dikurangi K dikurangi 1. Jadi 0,05 dibagi 2, titik koma 12 dikurangi 1 dikurangi 1. Sehingga didapat 0,025 titik koma 10. Ini dapat kita lihat pada distribusi nilai T-tabel sehingga hasilnya yaitu 2,228.
Karena nilai T hitung sebesar minus 4,418 lebih besar dari 2,228, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima, yang berarti bahwa pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk uji signifikansi, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Namun jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya 0,05 itu lebih besar dari 0,001, maka H0 ditolak, sehingga stres kerja berpengaruh pada kinerja karyawan. Berikut ini merupakan kurva uji regresi linear sederhana. Berdasarkan kurva di atas, diketahui bahwa T hitung sebesar minus 4,418 terletak pada area pengaruh negatif, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh negatif stres kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dan saran. Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dengan total pengaruh sebesar 66,1%, dan pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang karyawan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan tersebut. Sarannya adalah perusahaan atau instansi harus berperan lebih aktif lagi dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan memperhatikan pengaruh dari stres kerja yang dapat berdampak terhadap kinerja karyawannya. Dan diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan pengaruh lain mengenai kinerja karyawan dalam suatu perusahaan untuk dijadikan variabel penelitian. Dikarenakan penelitian ini dibatasi oleh waktu dan luasnya cakupan penelitian. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.